Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 211210001. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 4A. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan juga pembelajaran. Baik, langsung saja. Untuk pengertian kurikulum, secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin, kurikulum yang berarti bahan pengajaran. Selanjutnya, kata kurikulum ini telah menjadi istilah yang digunakan dalam menunjukkan sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis dan harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau untuk mendapatkan ijazah. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum yang biasa digunakan adalah manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Namun, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan, definisi kurikulum di atas kemudian dipandang ketinggalan zaman. Selain itu, menurut S. Nasution, pada tahun 1991, kurikulum juga tidak hanya memuat sejumlah mata pelajaran, akan tetapi juga termasuk di dalamnya segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik usaha tersebut di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Selanjutnya, kurikulum memiliki 3 peranan. Yang pertama yaitu peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, yang ketiga peranan kritis atau evaluatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana atau mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dalam hal ini, para siswa dengan demikian, peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Peranan ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakatnya. Kemudian peranan kreatif. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Kemudian peranan kritis atau evaluatif dilatar belakangnya oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan. Ketiga peranan kurikulum tersebut harus berjalan secara seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum pendidikan menjadi tidak optimal. Menyelaraskan ketiga peranan kurikulum tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan, diantaranya pihak guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, siswa, dan masyarakat. Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait tersebut idealnya dapat memenuhi betul apa yang menjadi tujuan dan isi dari kurikulum yang diterapkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kemudian, fungsi kurikulum. Pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat wal adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa.
Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Yang keempat, fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya ia karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberinya kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, kurikulum perlu disusun secara lebih luas dan bersifat fleksibel, luas atau lentur. Dan yang keenam, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi atau kekuatan yang dimilikinya, atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Kemudian, pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan berasal dari kata dasar kembang, mendapat imbuhan pean yang berarti proses, cara perbuatan mengembangkan. Dalam bahasa Inggris, istilah pengembangan digunakan kata development noun yang berasal dari kata develop verb. Fungsi dasar atau landasan pengembangan kurikulum adalah seperti fondasi sebuah bangunan. Sebuah gedung yang menjulang tinggi berdiri di atas fondasi yang rapuh tentu tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, sebelum sebuah gedung dibangun, terlebih dahulu dibangun fondasi yang kokoh. Semakin kokoh fondasi sebuah gedung, maka akan semakin kokoh pula gedung tersebut. Kemudian konsep pengembangan kurikulum. Ada 5 konsep pengembangan kurikulum. Yang pertama, konsep administratif. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk pengembangan kurikulum model administratif. Antara lain yaitu top-down approach dan landscape procedure. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tinggi atau sebagai pemilik kebijakan. Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah, artinya pemerintahan sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembangan kurikulum tersebut, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya dalam pembelajaran. Yang kedua, konsep demonstratif. Konsep demonstratif pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru, bekerjasama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Konsep yang ketiga itulah konsep Biochem. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Biochem ini dikembangkan oleh Biochem ahli di bidang kurikulum. Hal ini memiliki 5 bagian membuat keputusan. 5 tahap tersebut adalah: yang pertama, memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan. Yang kedua, menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum, yaitu siapa-siapa saja yang ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, tim menyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk tugas tersebut perlu dibentuk Dewan Kurikulum sebagai koordinator, yang bertugas juga sebagai penilai pelaksanaan kurikulum, memilih materi pelajaran baru, menentukan berbagai kriteria untuk memilih kurikulum mana yang akan dipakai, dan menulis secara menyeluruh mengenai kurikulum yang akan dikembangkan. Kemudian yang keempat, implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum. Dan yang kelima, evaluasi kurikulum. Kemudian konsep yang keempat, yaitu adalah konsep pemecahan masalah. Konsep ini dikenal juga dengan nama Action Research Model, dengan asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, stakeholder, yang meliputi orang tua siswa, masyarakat, dan lain-lain. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mengikuti proses Action Research. Dalam model ini ada 2 langkah dalam penyusunan kurikulum, antara lain: 1. Melakukan kajian tentang data-data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum. Data informasi yang dikumpulkan hendaknya valid dan reliable, sehingga dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan penyusunan kurikulum. Data yang lemah akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan keputusan ini disusunlah rencana yang menyeluruh, komprehensif tentang cara-cara mengatasi masalah yang ada. Yang kedua, melakukan implementasi
atas keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama. Dari proses ini akan diperoleh data-data informasi baru yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mengevaluasi masalah-masalah yang muncul di lapangan sebagai upaya tindak lanjut untuk memodifikasi atau memperbaiki kurikulum. Kemudian, konsep yang kelima adalah konsep Rogers. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat untuk perubahan tersebut. Berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Rogers mengembangkan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Rogers. Selanjutnya yaitu adalah pengertian pembelajaran. Jack dan Briggs 1979 mengartikan pembelajaran sebagai suatu sistem yang bertujuan membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar di dalam diri siswa. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Secara khusus, dapat diutarakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses belajar yang dibangun guru untuk meningkatkan moral, intelektual, serta mengembangkan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Baik itu kemampuan berpikir, kemampuan kreativitas, kemampuan mengkonstruksi pengetahuan, kemampuan pemecahan masalah, hingga kemampuan penguasaan materi pembelajaran dengan baik. Pembelajaran di abad 21 harus dapat mempersiapkan generasi manusia Indonesia menyongsong kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pembelajaran abad ke-21 sebenarnya adalah implikasi dari perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat berkembang dari masyarakat primitif ke masyarakat agraris, selanjutnya ke masyarakat industri, dan sekarang bergeser ke arah masyarakat informatif ditandai dengan berkembangnya digitalisasi. Selanjutnya yaitu adalah kurikulum ideal dan aktual. Kurikulum ideal sering juga disebut dengan kurikulum plan atau kurikulum dokumen yang dijadikan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan pendidikan. Bentuk dari kurikulum ideal ini biasanya berbentuk dokumen yang berupa dokumen kurikulum induk, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut RPP. Kurikulum aktual sering juga disebut dengan kurikulum fungsional, yaitu kurikulum yang merupakan implementasi dari kurikulum ideal atau kurikulum yang dioperasikan di kelas. Bentuk dari kurikulum aktual ini adalah sebuah proses pembelajaran antara guru dan siswa yang terjadi di dalam kelas, sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Biasanya, bentuk dari proses ini adalah penerapan strategi-strategi dan media pembelajaran dalam kaitannya dengan kurikulum implementasian atau kurikulum aktual ini. Jordan, sebagaimana yang dikutip oleh Carr, tahun 2009, 135-136 mengatakan bahwa ada dua level implementasi kurikulum, yaitu level implementasi makro dan level implementasi mikro. Implementasi makro adalah interaksi antara pengembangan atau otoritas kurikulum yang ditunjuk oleh pemerintah dengan praktik di mana kurikulum diterapkan dalam upaya mensukseskan penerapan kebijakan kurikulum yang telah dibuat. Adapun implementasi mikro, ada terjadinya proses pelaksanaan rencana atau silabus yang dibuat oleh pengembang di dalam sekolah atau ruang kelas. Selanjutnya yaitu adalah kurikulum tersembunyi atau kurikulum hidden. Kurikulum tersembunyi merupakan frase dari gabungan dua istilah, yakni kurikulum dan tersembunyi atau hidden. Kurikulum tersembunyi dapat dipandang sebagai tujuan yang tidak tertulis, yaitu tersembunyi. Kurikulum tersembunyi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terjadi tanpa direncanakan terlebih dahulu, yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum tersembunyi mencakup segala bentuk pendidikan termasuk aktivitas reaksional dan sosial tradisional yang dapat mengajarkan bahan-bahan pelajaran yang sebetulnya tak sengaja karena bukan berhubungan dengan sekolah tetapi dengan pengalaman belajar. Kurikulum tersembunyi mempunyai kriteria di antaranya: yang pertama, harapan yang tidak resmi; yang kedua, hasil pembelajaran yang tidak sengaja; yang ketiga, pesan implisit yang timbul dari struktur sekolah; yang keempat, dibuat oleh para siswa. Kurikulum tersembunyi mempunyai dua aspek, yaitu aspek relatif tetap dan aspek berubah-ubah. Aspek relatif tetap meliputi ideologi, keyakinan, nilai budaya masyarakat yang mempengaruhi sekolah. Sedangkan aspek yang berubah-ubah meliputi aturan organisasi, sistem sosial, dan kebudayaan. Termasuk dalam aspek ini adalah pengelolaan kelas oleh guru, penyampaian dan kaidah pengajaran yang hendak digunakan, dan sistem kenaikan kelas. Dan tidak akan hilang dalam dunia pendidikan. Kurikulum ini juga tidak direncanakan sama sekali, tetapi mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi anak didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.